kami karena ini jadwalnya sudah ada beberapa perubahan. Untuk selanjutnya di nomor 7 siapa ini? Mas atau Ibu Ratna Ningsih atau siapa ini? Coba mohon untuk bisa informasi ke kami. Eh, ini Bu Tina juga atau saya Bapak? Kalau saya sih mentor saya sudah masuk Zoom juga, tapi ini em, apa mentornya Bu Tina sudah siap. Bu Tina dulu nggak apa-apa Bapak? Oh boleh, Bu Tina ya. Hmm. Ya baik Bu Tina dan pada mentor Bapak Adiat Rinto Fauzi SPD. Selamat pagi menjelang siang Bapak. Pak Adiat sudah? Tadi kayaknya sudah ada Pak Adiat. Sudah ada Pak. Mbak Uti, mohon untuk mentornya bisa diinformasikan. Oke Pak, sebentar Pak. Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Adiat Rinto Ya, Fauzani. Sehat ya? Alhamdulillah Baik. Pak. Oke Pak, sekarang untuk giliran Ibu Uhtiana untuk memaparkan Ya, Sebentar screen Pak. dan kami informasikan pada Pak Adiat untuk penguji kita adalah Bapak Kepala Kantor Kabupaten Blora, Bapak ya. Dr. Rosikun. Silakan untuk peserta maksimal 7 menit, kemudian penguatan dari mentor nanti 1 sampai 5 menit. Terima kasih. Segera dilanjut monggo untuk Mbak Uhtina. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang Waalaikumsalam terhormat warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Dr. Haji Rosikun SAG MPDI selaku penguji, kepada yang terhormat Bapak Adiatrinto Fauzani SPD selaku mentor, serta yang terhormat Bapak Mukhlasin Esa selaku moderator sekaligus panitia Latsar 2025, serta teman-teman peserta Latsar Angkatan 25 kelompok 4. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin perkenalkan, saya Utina Dwi Anindita, CPNS dari Mankendal, formasi guru TIK. Mohon izin untuk memaparkan isu yang saya angkat di Mankendal ini. Jadi setelah kurang lebih itu 2 bulan saya melaksanakan KBM kegiatan belajar mengajar di Mankendal ini, setelah saya amati dan saya diskusi dengan guru-guru di Mankendal ini, ditemukan 5 isu yang sekiranya perlu mendapatkan perhatian lebih, yaitu yang pertama ada kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran berupa proyektor atau smart TV, terus banyak perangkat komputer yang masih kurang layak pakai, kurangnya penerapan nilai-nilai akhlakul karimah yang terlihat dari kebiasaan siswa. Yang keempat, kurangnya kesadaran siswa sebagai pelajar dalam menyelesaikan tugas, seperti tidak mengumpulkan tugas sesuai deadline-nya. Terus yang kelima, kurangnya literasi digital siswa. Dari kelima isu tersebut, kemudian saya analisis menggunakan teknik APKL, yaitu saya cek apakah masalah-masalah tersebut aktual nyata terjadi di Mankendal dan apakah isu-isu tersebut problematik, apakah isu tersebut berdampak luas ke halayaknya dan apakah isu tersebut layak untuk diangkat. Nah, berdasarkan teknik analisis APKL ini ditemukan tiga isu teratasnya itu kurangnya sarana prasarana pembelajaran dan banyaknya perangkat komputer yang kurang layak pakai serta kurangnya literasi digital siswa. Nah, dari ketiga isu tersebut, kemudian saya analisis lagi dengan teknik USG, yaitu dicek lagi dengan apakah masalah ini mendesak atau tidak, terus serius atau tidak, dan apakah masalah ini ketika dibiarkan itu akan berkembang lebih besar lagi masalahnya atau tidak. Nah, berdasarkan teknik USG ini dilihat eh, diambil core isu satu isu utama yang diangkat, yaitu kurangnya perangkat bantu pembelajaran di setiap kelas seperti smart TV atau proyektor. Nah, dari isu tersebut ditemukan akar permasalahannya dari main, material, method, dan environment-nya. Dari mainnya, mohon maaf, dari mainnya itu ada kurangnya tenaga teknisi atau staf IT untuk merawat fasilitasnya. Terus siswa sebagian belum terbiasa menjaga dan merawat sarana sekolah. Rendahnya inisiatif pihak sekolah dalam mencari alternatif solusi. Terus dari materialnya ada perangkat yang rusak, jumlah perangkat terbatas, kurangnya alat tambahan pendukung perangkat. Terus dari metode ada minimnya inovasi pembelajaran berbasis teknologi, tidak ada sistem monitoring pemakaian fasilitas pembelajaran,
Terus dari environment-nya belum ada sistem perencanaan pengadaan yang berkelanjutan, banyak peralatan yang lama yang sudah usang tidak layak pakai, dan peralatan rusak yang tidak segera diperbaiki. Nah, dari isu yang diangkat tadi, dari core isu tadi ada 5 gagasan pemecah isunya, yaitu yang pertama membuat rancangan kerja, yang kedua pembuatan media interaktif, yang ketiga menyusun modul ajar terkait media pembelajaran interaktif, yang keempat praktik pembelajaran dengan media interaktif, yang kelima evaluasi dan tindak lanjut. Untuk langkah yang pertama yaitu membuat rancangan kerja. Tahapan kegiatannya yaitu saya berkonsultasi dengan mentor untuk persetujuan. Ketika sudah ada persetujuan, kemudian saya menyusun program rancangan kerja. Outputnya berupa rancangan kegiatan. Setelah itu, selanjutnya pembuatan media pembelajaran interaktif, yaitu yang pertama mengidentifikasi kebutuhan materinya, terus memilih media interaktifnya, saya memilih Canva dan Wayground, terus membuat modul digital atau media pembelajaran menarik dan Canva, kemudian memasukkan kuis interaktif ke dalam Wayground. Terus di langkah selanjutnya yaitu menyusun modul ajar terkait media pembelajaran interaktif tersebut. Di tahap ini yaitu saya membuat modul ajar terkait materi yang sudah dibuat media pembelajarannya tadi. Kemudian yang keempat adalah praktik pembelajaran dengan media interaktif tersebut, yaitu memberikan materi digital sebelum tatap muka dulu melalui grup WhatsApp. Nah, setelah itu baru ketika di kelas itu saya ulas materinya kembali dan melakukan diskusi serta latihan-latihan mengerjakan kuis serta ada tanya jawab juga. Kenapa saya share sebelum pembelajaran? Karena ketika pembelajaran baru di-share itu akan memotong waktu, memangkas waktu kegiatan belajar mengajar. Jadi ketika di kelas itu anak sudah siap, sudah memiliki materinya dan sudah dibaca, paling enggak itu dibaca dulu di rumah seperti itu. Jadi ketika di kelas itu hanya tinggal mengulas. Nah, yang terakhir ada evaluasi dan tindak lanjut. Tahapannya yaitu membagikan kuesioner feedback kepada siswa, kemudian menganalisis hasil belajar siswa, terus merencanakan tindak lanjut perbaikan. Outputnya yaitu berupa laporan evaluasi dan rencana perbaikan pembelajaran. Eh, Cukup seperti itu pemaparan dari saya. Terima kasih. Mohon masukan dan penguatannya. Oke, terima kasih kepada peserta Uftina Dwi Rinto Ahdiadi. Ya, silakan untuk Pak Mentor, Pak Ahdiat bisa memberikan penguatan kepada Pak Ahdiat kami Assalamualaikum persilakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Panitia, segenap panitia dan Bapak penguji, Pak Presiden. Eh, Apa yang sudah dipaparkan oleh Mbak Utina, Bu Utina, ada beberapa yang sudah disampaikan, isu-isu yang sudah disampaikan itu sebenarnya adalah sudah melalui konsultasi yang dari kemarin sudah melalui konsultasi dan ditemukan memang memang kenyataannya seperti itu keadaan di sekolah kami sehingga memang perlu ada solusi yang sudah dipaparkan oleh solusi yang sudah dipaparkan oleh Bu Tina. Kami sebagai mentor sangat siap sekali untuk membantu kelancaran program ini sehingga Bu Tina bisa bisa mewujudkan pemecahan masalah yang terjadi di madrasah kami. Mungkin itu nanti saya siap 100% untuk mendukung kelancaran program yang dirancangkan oleh Ibu Tina. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada mentor Bapak Ahdiat. Selanjutnya kepada Bapak penguji, silakan untuk memberikan tanya jawab ataupun konfirmasi kepada Bapak Dr. Haji Rosikun kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Utina, luar Dalam biasa ya, Pak. gagasan yang akan disampaikan di forum ini. Mbak Utina yakin nggak ini sebagai sebuah terobosan yang sangat aktual? Saya yakin, Pak. Saya yakin Ya, ini sebagai terobosan yang aktual. ya. Di Man Kendal sebagai terobosan yang aktual ya nanti ya. Iya, Pak. Ya, tolong dijelaskan Mbak, sisi aktualnya bagaimana, kemudian bukti-bukti yang bisa dengan sampaikan apa kira-kira ini sebagai sebuah terobosan yang sangat aktual dan sangat bermanfaat. Kalau menurut saya ya Pak, kalau untuk isunya itu aktual karena memang di sini itu sudah ada kelas-kelas yang ada proyektornya dan smart TV-nya, tapi belum semuanya ada. Nah, ketika saya melakukan terobosan ini, itu untuk
pengadaan sarana dan prasarana itu bisa diminimalisir terlebih dahulu. Mungkin bisa untuk kepentingan yang lebih penting lagi begitu Pak. Jadi bisa sebagai terobosan baru ketika sarana prasarana pembelajaran ini masih kurang. Jadi tidak harus ada proyektor atau smart TV begitu Pak. Ini ya. Ye. Terus, terus gimana? Buktinya apa? Kira-kira ini aktual apa, Pak? Kira-kira yang bisa disampaikan. Buktinya. Hmm. Oh gini dah, tolong dijelaskan lebih lanjut situasi kondisi sebelum dan sesudah ini gimana kira-kira ini menjadi Oh, bukti bahwa kondisi ini sebelum aktual dan itu. Pagi Pak, Pak. Mohon Ya, izin. ya. Kondisi sebelumnya kan di sini eh, apa namanya ketika di kelas yang tidak ada proyektor atau smart TV-nya, guru melakukan apa namanya metode pembelajarannya itu dengan metode ceramah. Yang dimana kalau ceramah itu di mana-mana siswa itu akan bosan dan kalau sudah bosan mereka tidak akan mendengarkan gurunya dan mereka akan cenderung bermain sendiri, ngantuk dan lain sebagainya. Tapi ketika kita melakukan pembelajaran dengan media yang interaktif, yang apalagi dengan media digital kan siswa sangat sekarang anak-anak sekarang itu sangat akrab dengan yang namanya gadget, Pak. Kalau misalkan pembelajarannya di apa namanya dikolaborasikan dengan gadget yang mereka punya, insya Allah mereka akan lebih interaktif, lebih tertarik, lebih semangat dalam belajarnya, Pak. Apalagi kalau misalkan materi-materinya itu disampaikan, dibuat dengan modul yang mungkin warna-warna yang menarik, dengan animasi dan lain sebagainya, begitu, Pak. Ini kata dengan aktual untuk sebuah perbaikan ke depan. Tentunya kegiatannya berbeda, Mbak ya. Kegiatan-kegiatan Iya, dilakukan untuk implementasi di pembelajaran kan berbeda ya. iya, Nah, Pak. tolong dijelaskan kegiatan-kegiatan implementasinya apa Pak itu Pak yang bisa disampaikan. Iya, Pak, implementasinya. Kalau Di mana Pak sebelumnya ya? Di dengan, Man Kendal ya? iya, Ya. Pak, betul, Pak. Iya, kalau sebelumnya itu guru itu hanya ceramah karena ketika mau melaksanakan pembelajaran itu terkendala dengan apa proyektor dan smart TV untuk menampilkannya. Nah, untuk yang sekarang yang akan saya lakukan rencananya adalah saya membuat media pembelajarannya terlebih dahulu, media pembelajaran yang interaktif dan menarik. Nah, setelah itu, setelah saya membuat modul apa untuk pembelajarannya, baik berupa PPT atau modul yang lainnya itu, kemudian saya share ke siswa. Jadi ketika di kelas saya tidak membutuhkan alat bantu seperti proyektor atau smart TV tersebut karena materi tersebut sudah ada di HP masing-masing anak. Begitu Pak. Jadi anak itu yang tadinya ketika ada proyektor smart TV ketergantungan dengan proyektor dan smart TV tersebut dan misalkan di kelas mereka tidak ada smart TV atau proyektor kan mereka berarti cuma dapat ceramah dan ceramah dari guru yang melaksanakan KPM. Nah, ketika ini dilaksanakan, anak itu sudah memegang materi interaktif tersebut, materi-materi yang dikemas secara menarik tersebut di HP mereka, Pak. Nah, terus untuk soal-soal dan lain-lainnya kan saya rencananya melakukannya dengan Wayground. Di Wayground itu kan lebih menarik dan bisa mereka itu mengerjakan kuis tapi seperti main game gitu, Pak. Mbak Uftira ngajar apa tuh Pak? Ngajar TK, Pak. Mbak TK. Tolong Iya, Pak. agak berikan gambar sedikit Pak. Kegiatan yang dari sisi perspektif dengan ngajar gimana itu? Tolong diberikan. Kegiatan mengajarnya. Ya, kira-kira apa kegiatannya gimana sih untuk biar lebih menarik menjadi isu yang sangat aktual apa kegiatannya itu? Dari sisi Kegiatan pelajaran jenengan TIK itu apa? dari sisi saya nih, Pak. Dari Ya, sisi dari saya, ye. Dari sisi saya seperti itu mungkin apa namanya media pembelajaran yang sudah saya buat itu tadi, terus kan saya share ke anak-anak. Nah, di TIK itu kan kebetulan di bab pertama itu ada melakukan coding, Pak. ya. Coding saya itu menggunakan Python di sini. Nah, di media pembelajaran tersebut sebelum KPM dilaksanakan sudah di-share materinya. Nah, sudah di-share materinya ketika di kelas saya ulas sedikit dan ketika coding kan tidak bisa hanya apa namanya diceramahkan. Jadi harus ada apa gambaran codingnya
kelihatan gitu Pak, kan urutan-urutannya kelihatan, terus harus dijelaskan secara detail juga. Nah, codingnya kan ditampilkannya di HP Pak, masih di media pembelajaran tersebut. Nah, terus kan saya jelaskan, setelah saya jelaskan, terus kan apa namanya, mereka mempraktikkannya ke dalam aplikasi Pidroid. Aplikasi Pidroid itu untuk compile program Python, untuk pemrograman dengan bahasa Python. Nah, terus mereka mengcompile tersebut, apa namanya, coding tersebut, coding-codingnya itu yang saya berikan itu masih program-program sederhana, tapi kan mereka itu jadi lebih semangat lagi ya. Mereka harapan saya nih, Pak, harapan saya itu siswa-siswa jadi, oh ternyata saya bisa ngoding, oh ternyata ngoding itu nggak sesulit itu kayak gitu loh, Pak. Oke, oke. Jadi, Dengan serangkaian penjelasan kegiatan tadi yang menurut jenengan itu sangat aktual, Mbak ya. iya, Kira-kira Pak. manfaat bagi Madrasah Kendal itu apa ya, manfaatnya itu? Kalau untuk manfaat untuk sekolah, menurut saya itu mendorong budaya inovasi pembelajaran berbasis digital. Terus meningkatkan kualitas pendidikan di Man Kendal walaupun ada keterbatasan dari sisi sarana dan prasarana. Menurut saya itu, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Iya, Pak. Turun. Mengatur Mbak Panira, Pak Muklas dan mentornya. Terima kasih sebuah terobosan Ya. yang luar biasa dari Mbak Oktina nih. Maturun, maturun. Ya. Assalamualaikum. Nggih. Waalaikumsalam. Nggih, Waalaikumsalam. terima kasih Pak Dr. Waziri Sikun dan kepada Pak Mentor, Pak Ahdiat, terus Ya, diberikan dukungan dan ya. harapannya nanti apa menjadi rancangan dari Mbak Utina akan terrealisasi. Terima Oke. kasih kepada Pak Ahdiat, barangkali masih ada kegiatan bisa meninggalkan Zoom juga untuk Mbak Ya. Utina. Silakan untuk diakhiri rekodnya dan jenengan nanti mencentang ya kalau sudah melaksanakan seminar. Terima kasih. Dan selanjutnya untuk yang ke-8 ini yang akan tampil nanti siapa ini Ibu Ratna atau Saya Bapak. Bu Ratna ya. Iya. Baik. Ya, untuk Pak Mentor sudah tahu berapa